komponen-komponen komputer dan fungsinya. Yang pertama ini adalah caching. Fungsi caching yaitu untuk melindungi komponen komputer di dalamnya dari debu, air, panas, kelembaban, dan benturan fisik yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir dampak buruk yang menghantui hardware komputer. Jenis-jenis caching: yang pertama, caching full tower; yang kedua, caching mini ITX; yang ketiga, caching mini tower; yang keempat, caching mid tower. Yang kedua ini adalah power supply. Fungsi power supply pada umumnya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC dan menyalurkannya ke dalam berbagai macam peralatan elektronik lainnya. Yang ketiga ini adalah motherboard. Fungsi motherboard adalah sebagai alat penghubung antara perangkat keras satu dengan perangkat keras lainnya. Artinya, ia memiliki tugas menghubungkan berbagai perangkat keras untuk kemudian dijadikan sebuah rangkaian secara paralel untuk melakukan aktivitas tertentu. Jenis-jenis motherboard: yang pertama yaitu motherboard ATX, yang kedua motherboard PTX, yang ketiga motherboard ITX. Yang keempat ini adalah prosesor. Fungsi prosesor adalah sebagai otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Jenis-jenis prosesor: yang pertama yaitu CU control unit, yang kedua ALU arithmetical logical unit, yang ketiga register, yang keempat CPU interconnection. Yang kelima ini adalah thermal paste. Thermal paste berfungsi untuk menyalurkan panas dari MOSFET ke heatsink. Jenis-jenis thermal paste ada dua, yaitu yang pertama Dual NT-H1 dan yang kedua Arctic MX4. Yang keenam ini adalah heatsink fan. Fungsi heatsink fan adalah untuk membantu pendinginan prosesor. Jenis-jenis heatsink fan: yang pertama air cooling, yang kedua liquid cooling, yang ketiga thermoelectric cooling, yang keempat dry ice cooling. Yang ketujuh ini adalah random access memory. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Jenis-jenis RAM: yang pertama dynamic RAM (DRAM), yang kedua RDRAM, yang ketiga SDRAM, yang keempat DDR-RAM. Yang kedelapan ini adalah hard disk. Fungsi hard disk adalah sebagai tempat penyimpanan data dari operasi sistem. Jenis-jenis hard disk: yang pertama SCSI, yang kedua SATA, yang ketiga IDE atau ATA. Yang kesembilan ini adalah DVD-ROM. DVD-ROM berfungsi untuk membaca saja, tapi dalam hal ini selain bisa membaca, DVD-ROM juga bisa membaca CD. Jenis-jenis DVD-ROM: yang pertama DVD-ROM RW drive, yang kedua DVD-ROM drive R. Yang ke-10 ini namanya LAN card. Fungsi utama dari LAN card adalah sebagai media penghubung jaringan komputer dalam melakukan pertukaran data. Jenis-jenis LAN card: yang pertama LAN card ASE, yang kedua LAN card PCI, yang ketiga LAN card USB. Yang ke-11 ini namanya VGA card.
VGA card berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Jenis-jenis VGA card: yang pertama ATI RIG 3D, yang kedua NVIDIA NV3D, yang ketiga NVIDIA NV4D. Yang terakhir ini adalah kabel data. Fungsi kabel data antara lain melakukan koneksi internet, mengisi game MP3, aplikasi, movie clip, dan lain-lain, dan membuat SMS gateway. Jenis-jenis kabel data: yang pertama kabel data HP, yang kedua kabel data USB, yang ketiga kabel power, yang keempat kabel data hard disk, yang kelima kabel di belakang casing komputer. Sekian video dari saya tentang komponen-komponen komputer dan fungsinya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf.